Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyan Sejano. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, jadi pada kesempatan ini, melalui video ini, saya akan membahas materi tentang cahaya dan alat optik. Sebelum masuk pada materi pembahasan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran tentang materi ini yang pertama, di sini peserta didik mampu menjelaskan perambatan cahaya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan sifat-sifat perambatan cahaya dengan benar. Yang ketiga, di sini peserta didik mampu merinci proses pembentukan dan sifat-sifat bayangan pada cermin datar, cermin cekung, cermin cembung dengan benar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cahaya dan alat optik itu? Pengertian cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Pengertian alat optik. Kata optik berasal dari bahasa Latin yang berarti tampilan. Alat optik adalah alat yang berupa benda bening yang digunakan untuk menghasilkan bayangan melalui pemantulan atau pembiasan cahaya. Selanjutnya di sini, apakah kalian tahu sumber cahaya? Secara garis besar, cahaya dibagi menjadi dua. Yang pertama, cahaya alam. Yang termasuk dalam cahaya alam adalah cahaya matahari yang merupakan sumber cahaya utama atau dominan di bumi. Yang kedua adalah cahaya buatan, di mana cahaya buatan ini meliputi cahaya listrik, cahaya gas, lampu minyak, dan lilin. Cahaya buatan ini sebagai sarana pelengkap untuk penerangan ruangan. Sifat-sifat pada cahaya. Yang pertama di sini ada cahaya merapat lurus. Seperti yang ada pada gambar, membuktikan bahwa cahaya datang merambat lurus. Cahaya dalam ruangan berasal dari jendela ruang. Cahaya langsung mengenai meja dan vas bunga. Pembuktian cahaya merambat lurus dapat kamu buktikan sendiri. Contoh lain yaitu pada saat menonton bioskop. Sinar tersebut lurus menatap layar film. Berkas cahaya berasal dari proyektor film yang dipancarkan. Yang kedua adalah cahaya menembus benda bening. Benda yang dapat ditembus oleh cahaya disebut benda bening. Benda-benda tersebut misalnya kaca, plastik, dan air. Cahaya yang jatuh pada benda-benda tersebut akan diteruskan secara lurus. Ada juga benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya disebut benda gelap. Yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Yang pertama, pemantulan cahaya. Dalam pemantulan berlaku hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang kedua, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada sebuah bidang datar. Nah, pada gambar disebutkan di mana A merupakan sinar datang, dan B merupakan garis normal, dan C merupakan sinar pantul, dan D bidang datarnya. Yang pertama, pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi bila sinar mengenai bidang datar dan licin. Pemantulan ini dapat terjadi bila kita mengarahkan cahaya pada cermin datar atau permukaan air yang terang. Berkas cahaya yang dihasilkan akan teratur dan sejajar. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Yang kedua di sini ada pemantulan baur. Pemantulan baur atau difus terjadi apabila cahaya mengenai permukaan benda yang kasar. Berkas cahaya yang dipantulkan akan menuju segala arah dan tidak teratur. Selanjutnya di sini ada bayangan pada cermin. Yang pertama adalah cermin datar. Cermin datar, misalnya cermin yang ada di rumah. Coba kamu sekarang berkaca. Pada cermin terlihat bayangan dengan ukuran sama. Pemantulan dari cermin datar menghasilkan bayangan semu.
juga tegak sama persis seperti bendanya, dikarenakan cermin datar menghasilkan pemantulan dengan berkas cahaya yang teratur. Yang kedua yaitu cermin cekung. Cermin cekung memiliki bidang pemantulan berupa cekungan, bagian permukaan dapat lebih cekung dibandingkan bagian pinggirnya. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung yaitu nyata, diperbesar, dan tegak. Contoh penerapan cermin cekung yaitu pada bagian dalam lampu senter dan lampu mobil. Yang ketiga yaitu cermin cembung. Cermin cembung memiliki bagian pemantulan cahaya berupa cembungan. Contoh perhatikan pada spion mobil atau motor. Nah, rabalah kaca spion. Itulah contoh cermin cembung. Bentuk permukaan bagian tengah lebih menonjol dibandingkan bagian pinggirnya. Bayangan yang dihasilkan adalah bayangan tegak, semu, dengan ukuran lebih kecil dibandingkan aslinya. Selanjutnya, sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium rambatan yang berbeda disebut pembiasan. Sifat yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, sinar matahari yang kita lihat berwarna putih, namun sebenarnya sinar matahari terdiri atas bermacam-macam warna. Warna matahari dapat terurai oleh titik-titik air di udara setelah hujan turun. Titik-titik air tersebut akan menguraikan spektrum sinar matahari. Komposisi warna sinar matahari yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Selanjutnya di sini ada macam-macam energi cahaya dan alat optik. Yang pertama adalah mata dan kacamata. Mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang sangat penting. Mata merupakan salah satu panca indera manusia. Mata merupakan indera untuk penglihatan. Tanpa mata, kita tidak dapat melihat benda-benda yang ada di dunia ini. Mata bisa melihat apabila ada cahaya. Dalam gelap, mata tidak dapat melihat karena tidak ada cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang kedua adalah loop. Loop adalah alat optik berlensa cembung atau lensa positif yang digunakan untuk mengamati atau melihat benda kecil agar tampak besar. Jika kita mengamati objek dengan loop, maka benda harus diletakkan di ruang antara titik pusat lensa loop dengan jarak fokus loop. Sifat bayangan yang dibentuk loop adalah maya, tegak diperbesar. Dan bila kita akan mengamati objek dalam waktu yang lama dengan menggunakan loop, maka benda harus diletakkan pada titik fokusnya pada mata berakomodasi. Yang ketiga yaitu kamera. Kamera adalah sebuah alat yang mengarahkan bayangan yang difokuskan oleh lensa atau sistem optik lain ke atas permukaan foto sensitif yang berada dalam tempat tertutup atau film. Kamera mempunyai prinsip kerja seperti mata manusia. Kamera yang paling sederhana adalah alat potret yang dinamakan kamera obscura. Kamera ini terbentuk oleh sebuah kotak tertutup yang salah satu sisinya berlubang kecil. Yang keempat adalah mikroskop. Mikroskop adalah alat untuk melihat dan mengamati benda dan jasa teknik atau objek yang sangat kecil. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung yang masing-masing disebut sebagai lensa objektif dan lensa okuler. Yang kelima adalah teropong. Teropong merupakan alat optik yang biasa digunakan untuk melihat benda yang jaraknya terletak jauh sehingga tampak lebih dekat dan jelas. Teropong terdiri dari dua lensa positif, yaitu lensa yang mengarah pada objek adalah objektif dan lensa yang mengarah pada mata adalah okuler. Yang keenam adalah periskop. Alat optik periskop adalah sebuah alat optik yang berfungsi untuk melihat objek yang bersembunyi. Periskop biasanya berbentuk memanjang. Periskop juga dapat digunakan untuk melihat atau mengintai sesuatu dari tempat yang tersembunyi. Periskop juga dapat digunakan untuk melihat benda yang berada di atas atau di bawah pengguna periskop. Yang ketujuh adalah proyektor slide. Proyektor adalah sebuah perangkat optik yang memproyeksikan gambar atau gambar bergerak pada sebuah permukaan datar, biasanya sebuah layar putih atau dinding putih. Nah, kebanyakan proyektor membuat gambar dengan cara menyinari objek melalui lensa transparan kecil.
Namun proyektor sekarang dapat memproyeksikan gambar secara langsung dengan menggunakan laser. Yang kedelapan adalah oftalmoskop, di mana oftalmoskop adalah alat yang memancarkan seberkas sinar ke dalam mata, memungkinkan dokter memeriksa retina atau bagian belakang bola mata melalui pupil. Pemeriksaan oftalmoskop dan penafsiran pemeriksaan hasil ini merupakan bagian terpenting dari rangkaian pemeriksaan medik yang komprehensif. Selanjutnya yaitu manfaat dari cahaya dan alat optik. Yang pertama adalah pemanasan ruangan. Ada beberapa teknik penggunaan energi panas matahari untuk pemanasan ruangan, yaitu yang pertama jendela, di mana merupakan teknik pemanasan dengan menggunakan energi panas matahari yang paling sederhana. Yang kedua adalah dinding trombe. Dinding trombe adalah dinding yang di luarnya terdapat ruangan sempit berisi udara. Dinding bagian luar dari ruangan sempit tersebut biasanya berupa kaca. Yang kedua adalah kompor matahari. Prinsip kerja dari kompor matahari adalah dengan memfokuskan panas yang diterima dari matahari pada suatu titik menggunakan sebuah cermin cekung besar sehingga didapatkan panas yang besar yang dapat digunakan untuk menggantikan panas dari kompor minyak atau kayu bakar. Yang ketiga yaitu pengiringan hasil pertanian. Hal ini biasanya dilakukan petani di desa-desa daerah tropis dengan menjemur hasil panennya di bawah terik sinar matahari. Cara ini sangat menguntungkan bagi para petani karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengiringkan hasil panennya. Yang keempat yaitu pemanasan air. Penyediaan air panas sangat diperlukan oleh masyarakat, baik untuk mandi maupun untuk alat antiseptik pada rumah sakit dan klinik kesehatan. Penyediaan air panas ini memerlukan biaya yang besar karena harus tersedia sewaktu-waktu dan biasanya untuk memanaskan digunakan energi fosil ataupun energi listrik. Namun, dengan menggunakan pemanas air tenaga surya, maka hal ini bukan merupakan masalah karena pemanasan air dilakukan dengan menyerap panas matahari dengan menggunakan kolektor sehingga tidak memerlukan biaya bahan bakar. Dari uraian pembahasan tentang materi cahaya dan alat optik, dapat disimpulkan bahwa alat optik dan cahaya saling berkaitan satu sama lain, dikarenakan alat optik memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan, dan hukum pembiasaan sifat cahaya. Baiklah, itulah materi tentang cahaya dan alat optik yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.